Jadi ini tidak jauh dari ladang sebetulnya ya, dari perbatasan ini ke sana sudah hutan, persis ini di perbatasan, terus di kesana ini adalah ladang penduduk, dan di bawah sana sekitar berapa ini ya, 30 meteran lebih itu adalah peternakan madu. Sebetulnya bukan kelas peternakan besar ya, tetapi ada ini warga sekitar sini itu memelihara madu, memelihara ini ya, ada bok-bok itu kan, itu sebetulnya ada madunya, ada tawon maksudnya. Tadi sebelum saya kesini itu diberitahu warga bahwa ada elang yang memakan tawon di itu, di bok yang untuk menghasilkan madu itu. Dan saya kira itu adalah elang sikep madu. Siapa lagi kalau bukan elang sikep madu. Jadi elang sikep madu itu sebetulnya dia itu jangkauannya sangat luas sekali, benar-benar luas dia, dari Asia dia itu. Makanya disebut dengan elang sikep madu Asia. Ada yang bermigrasi, katanya ada yang bermigrasi kan. Jadi yang datang ke Indonesia itu adalah spesies yang bermigrasi, tetapi untuk beberapa dasawarsa ini sudah tidak bisa ditetapkan sebagai satwa migrasi lagi, karena mereka itu ada yang sempat berkembang biak di sini. Jadi berkembang biak, akhirnya beberapa itu tidak balik ke daerah Ural atau Siberia atau di daerah Vietnam gitu. Tetapi mereka itu malah berdomisili dan menetap di sini. Jadi yaitu dari dasawarsa terakhir ini, elang sikep madu statusnya itu akhirnya sebagai bukan pendatang lagi, bukan elang migrasi lagi, karena jadi hewan migrasi itu kan saat musim dingin di utara mereka itu akan pergi ke selatan, ke daerah-daerah hangat untuk mencari makan. Tapi saya balikkan lagi ke awal tadi, dia itu mereka itu akhirnya menetap di Indonesia itu di beberapa ya. Jadi di Sumatera, kemudian di Jawa, Kalimantan gitu. Itu ada yang menetap, bahkan ada sampai ke Bali, bahkan ke Lombok. Kalau Lombok saya belum pernah menemukan, tetapi ada laporan. Kalau saya sendiri belum pernah menjumpai langsung, tetapi ada laporan dari teman-teman itu bahwa di Lombok ada elang sikep madu yang hingga sampai sana. Dan sekarang kita akan buktikan bahwa pelakunya yang itu mengambil madu dan rumahnya serta anak-anak tawon itu adalah elang sikep madu. Coba kita buktikan dan direkam. Apa benar si itu pencurinya madu itu elang sikep madu itu? Jadi mereka ini kegemarannya memang makan tawon, ya, memakan madunya, atau yang paling sangat digemari itu adalah anak-anak tawon yang belum jadi itu, yang putih-putih itu. Nah itu sangat digemari oleh elang sikep madu. Bahkan elang sikep madu itu rela untuk memakan atau merusak sarang dari tawon, bukan lebah lagi tetapi tawon. Tawon yang ganas itu bisa dirusak sama elang sikep madu demi untuk memakan kegemarannya, yaitu si anak-anak yang belum jadi, anak-anak kecil-kecil itu yang putih-putih itu dari tawon. Jadi kalau lebah karena lebah itu ada madunya ya, jadi diambillah madunya sekalian. Jadi sekalian besar gitu diambil satu rumahnya itu dibawa terbang biasanya ya, yang sering saya jumpai. Tetapi yang ini karena masih baru ya, karena hanya ada laporan, kita hanya sekarang nunggu saja datang lagi apa enggak itu ke
bok-bok yang ada di sana itu, boknya tawon itu. Oh iya, ternyata memang benar si itu pelakunya si elang sikap madu. Jadi ini sobat semua yang penasaran dengan elang sikap madu yang tahan akan sengatan tawon atau lebah. Padahal sebetulnya mereka ini tidak begitu amat tahan dengan sengatan lebah atau tawon apalagi. Karena ada areal-areal terbuka di tubuh dari elang sikap madu itu, terutama di dekat mata itu, dekat pelupuk matanya itu ada yang tidak ketutup dengan bulu. Kemudian di atas dadanya ya, sekitar ini kaki ya, kaki duanya itu agak naik ke atas sedikit, itu ada bagian yang tipis ya, bagian tipis dari tidak ditumbuhi bulu-bulu itu. Jadi tumbuhi tapi tipis. Kemudian di sayap ya, sayap kanan kiri itu di ujungnya ya, ujung bagian bawah itu adalah ada sih bulunya tetapi tipis, itu masih tembus dengan sengatan tawon. Karena saya itu menemui sampai elang sikap madu itu di bawah ya, di tanah gitu, diam saja dia dengan membawa tawon ya, sarangnya itu. Jadi mereka ini sebetulnya karena udah gak kuat lagi disengat, kemungkinan waktu itu yang saya temui itu waktu sudah lama sekali itu, akhirnya diam di batu gitu dia, diam saja dengan membawa itu rumah tawonnya itu, bukan lebah ya, yang tawon. Kemungkinan dia itu disengat ya si elang sikap madu itu. Jadi mereka itu sempat diam di bebatuan gitu. Jadi di dunia satwa liar sebetulnya tidak hanya elang sikap madu saja yang memakan tawon atau lebah. Ada satwa lain yaitu elang bronto atau ini elang ular bidu, itu juga saya pernah nemui memakan dari rumah tawon. Jadi kehidupan liar ya gitu. Bahkan tidak di kehidupan liar ya, di kehidupan kita sehari-hari kadang kan kita itu sampai menempuh jalan yang susah sekali untuk mencari nafkah, mencari makan ya. Sama seperti kehidupan mereka ini, contoh aja ya ini si elang sikap madu itu. Bahkan rela sampai disengatin tawon karena ya itu tadi makanan, karena makanan. Bukan hanya ya itu tadi, bukan hanya satwa liar yang diwakili oleh elang sikap madu ini, tetapi bahkan manusia pun rela untuk melakukan sesuatu yang sangat susah, yang berisiko sangat tinggi ya, untuk mendapatkan nafkah ya, untuk mendapatkan makanan. Kalau manusia kan nggak langsung ke makanannya gitu, tetapi yang berupa pekerjaan yang menghasilkan uang kan gitu. Sebetulnya intinya kan sama. Ini kehidupan ya gini. Ada yang dimatikan yaitu si tawon dan yang lainnya ya, untuk mendukung kehidupan lainnya pula. Tetapi mendapatkan itu juga bukan hal yang mudah kan gitu. Ini mungkin bisa dibuat contoh kita ya untuk kehidupannya. Kita harus sadar memang kehidupan ya begini ini. Sulit kadang-kadang, tetapi ya harus dilaksanakan. Masa kita kalah dengan elang sikap madu yang rela diserang sama ratusan bahkan ribuan tawon, bukan lebah lagi tetapi tawon, untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan makanan.